Perkenalkan, kami dari kelas 10 TOB ingin membuat video sejarah singkat Candi Prambanan. Sejarah dari Candi Prambanan dimulai pada masa pembangunannya di abad ke-9 Masehi, tepatnya pada tahun 850 oleh Raki Pikat, yang kemudian dikembangkan dari perluas oleh Balitung Maha Sambun pada masa kejayaan Medan Mataram, seperti yang tertera pada peristiwa Siwigraha. Pembuatan Candi Prambanan dipercaya sebagai bentuk persembahan kepada 3 dewa utama Hindu atau Trimurti yang terdiri dari Brahmana, Wisnu, dan Siswa. Mengutip buku Seni Rupa Indonesia dalam Prekatif Sejarah oleh Purwopriyanti, pada saat pembangunan Candi Prambanan, orang-orang yang terlibat telah memikirkan cara agar kondisi alam yang dapat akan membahayakan konstruksi candi dan menyebabkan erosi. Salah satunya dengan melakukan perubahan pada tata air, yaitu dengan memindahkan aliran sungai di dekat candi. Pembangunan awal Candi Prambanan selanjutnya terus disempurnakan oleh raja-raja Medan Mataram berikutnya, seperti Raja Dakes dan Tulodong, hingga akhirnya ada ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Pada masa kejayaannya, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung yang digunakan untuk menggelar berbagai upacara penting. Ada banyak pedat dan muridnya dan berkumpul di Candi Prambanan dalam rangka mempelajari kitab Weda dan melaksanakan ritual. Penemuan kembali dan penggunaan Candi Prambanan. Ilustrasi Candi Prambanan. Sejarah Candi Prambanan bergilir sampai akhirnya ditemukan kembali oleh seorang warga Belanda bernama Calon pada tahun 1733. Saat itu Jawa Tengah berada di bawah pemerintahan Pelita Raya. Salah satu bawah gubernur Letton si Thomas Stratford yang bernama Colley menemukan Prambanan. Thomas, yang memang sangat tertarik pada sejarah dan budaya Jawa, pun memerintahkan penyelidik lebih lanjut. Runtuhan candi tetap terlantar pada era 1080-an. Tercatat pernah dilakukan pengenalan yang tidak sesuai yang berakhir pada banyak pencurian dan penjahatan. Prambanan menjadi korban para pencuri praktek seperti yang terjadi di Borobudur. Beberapa tokoh mulai melakukan tindakan pembersihan dan pembongkaran besar-besaran. Namun pembongkarannya tersebut akhirnya menjadikan ada banyak batu-batu candi yang tertutup di sepanjang Sungai Opak. Batu-batu tersebut diambil oleh warga, bahkan ada banyak warga Belanda yang menjadikan sebagai hasil taman. Sementara warga pribumi menggunakan bangunan candi sebagai salah satu bahan bangunan dan fondasi rumah mereka. Akhirnya Candi Prambanan mengalami pengukuran pada tahun 1918 dan benar-benar serius ditangani pada sekitar tahun 1930-an. Upaya erosi dilakukan terus-menerus hingga pada tahun 1953 pembangunan Candi Siwa dirampungkan dan disampaikan oleh Presiden Soekarno. Prambanan yang telah kehilangan banyak batu asli menjadikan harus mendapatkan batu baru sebagai pengganti bagian yang hilang. Selain itu, ada beberapa candi kecil di sekitarnya yang tidak dibangun ulang dengan alasan bangunan yang tersisa tak sampai 75%. Kini, sejarah Candi Prambanan singkat yang istimewa ini membuahkan hasil yang manis. Meski sempat rusak akibat gempa Yogyakarta pada 2006,
Candi Prambanan akhirnya bisa masuk dalam salah satu situs warisan dunia, yaitu situs bersejarah yang dilindungi oleh UNESCO. Museum Candi Prambanan ilustrasi. Museum Candi Prambanan didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan untuk mengumpulkan, merawat, dan memamerkan artefak dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di Candi Prambanan. Hampir semua koleksi museum adalah benda peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Dikutip dari Sastra Pariwisata oleh Sapardi Djoko Damono, Museum Candi Prambanan juga menyediakan informasi audiovisual mengenai sejarah ditemukan Candi Prambanan hingga proses pamugranya yang disajikan secara lengkap. Dengan demikian tidak hanya melihat berbagai peninggalan sejarah yang ada, para pengunjung juga bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai Candi Prambanan secara lebih detail di museum tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.